Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Khalil Rahman dalam channel Khalil Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas terkait dengan ekonomi, kita juga harus memahami tentang bagaimana pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Terkhusus jika dampaknya itu adalah bagi sekarang, apa sih gunanya pendidikan? Setelah misalnya adanya COVID-19, apa gunanya pendidikan? A few moments later. Oke teman-teman, ketika kita berbicara mengenai pendidikan, maka itu tidak akan terlepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Sebenarnya, apakah itu ilmu? Apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ilmu merupakan pemahaman kita terhadap sesuatu atau pengetahuan kita terhadap sesuatu, baik itu pengetahuan terhadap yang berkaitan dengan dunia, pengetahuan terhadap pembahasan yang terkait dengan akhirat, pengetahuan atau pemahaman terkait dengan suatu hal yang lahir atau suatu hal yang jelas gitu kan. Kemudian pengetahuan atau pembahasan terkait dengan pembahasan yang lain dan lain-lain sebagainya. Semuanya ada ilmunya gitu. Dan ilmu itu merupakan suatu hal yang sangat penting. So, kenapa? Ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Khusus bagi ajaran Islam sangat memperhatikan yang namanya ilmu pengetahuan. Apa kata ajaran Islam? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Membedakan baik dengan yang buruk itu dengan suatu ilmu. Misalnya ketika ayat Al-Qur'an itu melarang yang namanya makanan babi. Kenapa babi itu dilarang? Kalau bagi seorang muslim itu adanya iman, kepercayaan. Kemudian apakah ada dampaknya atau tidak kepada kita? Itu kita ketahui dari yang namanya ilmu pengetahuan. Sehingga pada abad sekarang, ternyata setelah diteliti oleh ilmu pengetahuan gitu. Setelah diteliti ternyata yang namanya pelarangan babi ternyata ada cacing pita di dalamnya. Itu dari satu segi. Namun banyak segi-segi yang lain yang perlu dibahas dari segi ilmu, karena ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Tentulah dengan adanya yang namanya pendidikan. Sehingga ketika ilmu itu penting, maka pendidikan juga penting. Pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. So, kenapa? Dalam ajaran Islam, dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Apa maksudnya? Ketika siapa saja yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan siapa saja yang menginginkan akhirat, itu harus dengan ilmu. Dan siapa saja yang menginginkan keduanya, itu harus dengan ilmu. Sehingga ilmu itu sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Bahkan ketika Nabi berperang pun, itu tidak seluruh masyarakat umat Islam itu disuruh untuk berperang. Sebagian menuntut ilmu, sebagian pergi berperang. Saking pentingnya menuntut ilmu bagi ajaran Islam. Lalu bagi masyarakat sekarang, banyak sekali mengatakan, apa gunanya menuntut ilmu? Apa gunanya pendidikan? Sebagai sebuah contoh, banyak sekali masyarakat yang sudah SD belum tamat, namun telah keluar dari sekolah dasar. Sehingga apa yang terjadi? Dia langsung pergi bekerja. Kenapa? Ngapain? Bahkan banyak orang yang mengatakan, ngapain kamu pendidikan tinggi-tinggi? Toh setelah tamat kamu akan digaji 300.000 bulan. Mending saya 1 juta 1 hari berdagang. Toh jika kita pikir-pikir, pentingnya itu pendidikan bagi masyarakat. Karena apa? Misalnya pada masa COVID-19 ini, itu adanya virus corona. Ketika adanya virus corona, bagaimana kita mengetahui cara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19? Ya tentu dengan ilmu. Bagaimana caranya untuk memusnahkan
COVID-19? Ya tentu dengan ilmu. Namun kenapa masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan suatu hal yang tidak terlalu penting, malah lebih penting untuk berdagang? Padahal jika kita pikir, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Bukan hanya bagi masyarakat, bagi pemerintah pun juga penting yang namanya pendidikan. Ketika pendidikan itu diperhatikan, maka ekonomi akan terselamatkan. Sebagai sebuah contoh, ketika seseorang yang dalam masa pendidikannya menciptakan kreasi yang baru atau inovasi-inovasi yang baru, sehingga ketika dia menciptakan sebuah produk yang baru, maka otomatis penciptaannya terhadap produk yang baru tersebut misalnya akan diproduksi massal oleh pemerintah sehingga bisa dijual ke luar negeri atau diekspor, sehingga itu akan mendapatkan pendapatan bagi negara. Ketika pendapatan bagi negara banyak dan selanjutnya negara tersebut menyelamatkan pendapatan tersebut dan kemudian didistribusikan pendapatan yang tersebut untuk kemaslahatan masyarakat, maka ekonomi bagi masyarakat Indonesia itu akan selamat. Namun banyak sekarang yang tidak memahami bagaimana pentingnya pendidikan, malah lebih memahami pentingnya yang namanya perdagangan. Kenapa? Malah orang kaya itu penting, ya memang penting, namun ilmu pengetahuan itu lebih penting lagi. Sebenarnya banyak orang mengatakan kalau misalnya untuk menjadi seorang pemimpin harus kaya. Kenapa harus kaya? Kalau tidak kaya, itu bagaimana akan jadi pemimpin? Bagaimana nanti akan memasang spanduk sehingga modal untuk menjadi pemimpinnya telah sampai misalnya 1 miliar. Kenapa? Untuk pasang spanduk, untuk pemesanan orang-orang yang akan menjadi relawan atau tim suksesnya gitu. Apa yang akan terjadi ketika dia telah duduk di roda pemerintahan? Apa yang akan dia pikirkan? Ya bagaimana cara yang namanya mengembalikan uangnya. Misalnya modal 1 miliar, oh ternyata dari gajinya itu tidak sampai 1 miliar hasilnya nanti. Misalnya hasilnya 800 juta gajinya misalnya seperti itu. Apa yang akan terjadi? Kemana 200 juta akan terjadi? Sehingga banyak terjadinya korupsi. Ketika pendidikan itu diprioritaskan, dengan kata lain mengedepankan ilmu pengetahuan, maka otomatis bagaimana mencari pemimpin yang baik dan benar bagi masyarakat. Jika seandainya masyarakat itu masyarakat yang berilmu pengetahuan, maka masyarakat itu akan mengetahui. Jangan masyarakat yang misalnya ada serangan fajar ketika ada pemilu, lalu pergi tim suksesnya ke masyarakat, lalu membayar, kasih pilih ini, pilih itu. Kalau masyarakatnya memiliki ilmu, maka dia akan ambil uangnya, namun tidak memilih orangnya. Karena apa? Karena otomatis pembayaran uang-uang yang sebanyak itu ketika dia duduk nanti, maka tentulah dia akan mencari bagaimana pendapatannya akan lebih. Kalau misalnya berkurang, bagaimana orang mau dia akan menjadi duduk sebagai masalah pemerintahan. Oleh karena itu, haruslah pentingnya namanya ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Apalagi pentingnya ilmu pengetahuan bagi keamanan contohnya. Ketika ilmu pengetahuan itu berkembang, dengan kata lain lebih dihargai bagi masyarakat, itu misalnya akan tercipta kreasi-kreasi baru, misalnya senjata-senjata baru bagi kepolisian. Ketika senjata-senjata baru, maka negara lain akan lebih menghargai negara kita. Sebenarnya apa? Orang negara lain menciptakan misalnya bom nuklir. Ketika menciptakan bom nuklir, kenapa? Untuk menakuti negara-negara lain. Kenapa? Untuk mengamankan negaranya. Begitu pula seharusnya negara kita menghargai ilmu pengetahuan. Namun sekarang ini banyak dari masyarakat kita yang tidak menghargai ilmu pengetahuan, bahkan lebih menghargai dari orang-orang luar. Memang tidak salah menghargai dari orang luar, namun inovasi kreasi baru dari negara kita itu harus lebih dihargai. Sebagai sebuah contoh, misalnya ada orang yang pandai membuat pesawat, ternyata tidak dihargai, kemudian pergi ke Jerman. Di Jerman dihargai sehingga Jerman memproduksi pesawat sekian banyak. Padahal seharusnya negara Indonesia bisa membuat produksi pesawat yang semakin banyak. Ketika produksi pesawat Indonesia itu banyak, maka dia bisa mengekspor pesawat-pesawat ke luar negeri. Ketika bisa mengekspor pesawat ke luar negeri, maka pendapatan bagi negara Indonesia itu akan semakin banyak. Maka ketika pendapatan bagi negara Indonesia semakin banyak, maka ekonomi bagi masyarakat Indonesia akan semakin
maju, sehingga negara kita tidak disebut sebagai negara berkembang, namun disebut sebagai negara maju. Kenapa? Ekonomi kita selamat, pendidikan kita selamat, teknologi informasi dan teknologi-teknologi lainnya itu selamat. Maka tidak mungkin tidak jika seandainya kita akan menjadi yang namanya negara yang maju. Sehingga perlulah yang namanya pendidikan bagi negara Indonesia. Jadi ketika pemerintah memahami pentingnya ilmu itu apa? Ilmu untuk bukan ilmu berdagang, sebab ilmu berdagang juga ada. Jadi kalau misalnya pemerintah ilmunya adalah untuk memerintah gitu kan, bagaimana memerintah agar masyarakat itu bukan selamat gitu. Sebab kalau misalnya ilmunya itu ilmu dagang saja yang dipahaminya, tidak ada ilmu-ilmu lainnya, maka apa yang terjadi? Ketika duduk di pemerintahan, ketika gajinya tidak sesuai dengan pengeluarannya sewaktu dia yang namanya bekerja, maka akan terjadi namanya korupsi, sehingga masyarakat akan menjadi korban. Anggap apa contohnya? Ketika masyarakat menandatangani 600, dia malah menerima 300.000. Ketika misalnya lagi apa contoh-contoh korupsi? Ketika dalam sebuah acara, di dalam tanda tangan dibuat 3 kali yang namanya makan, ternyata masyarakat hanya dikali 1 kali makan. Apa yang terjadi? Kemana 2 kali makan lagi? Tentulah itu disebut sebagai korupsi. Makan bukan hak kita. Karena itu perlulah yang namanya pendidikan bagi masyarakat. Maka ketika pendidikan, maka faktor-faktor yang lainnya akan diselamatkan. Faktor pemerintahan, ketika terjadi pemilu, masyarakatnya itu adalah masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang berilmu pengetahuan. Maka masyarakat misalnya ada serangan fajar, itu masyarakat akan paham, oh dia ini tidak baik, memang uangnya diambil, namun dia tidak baik. Kenapa? Dia berikan uang, pasti nantinya dia akan mendapatkan uang. Bagaimana dia akan memikirkan rakyat? Oleh karena itu, dalam hal ini, marilah kita lebih menghargai ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Jangan sampai pendidikan di negara Indonesia itu semakin merosot. Misalnya telah SD baru kelas 5 sudah keluar dari sekolah dasar, sehingga apa hasilnya? Masyarakat tersebut pergi berdagang, setelah berdagang punya banyak harta, lalu mendaftarkan diri sebagai pemerintah. Lalu karena syaratnya adalah untuk S1, apa yang terjadi? Ya, sogok ijazah. So, kenapa? Pernah terjadi? Pernah. Oleh karena itu perlu yang namanya pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita hargai ilmu pengetahuan. Ketika kita menghargai ilmu pengetahuan, maka keselamatan hidup kita, baik itu dunia dan akhirat, itu akan terjadi. So, kenapa? Sebagai hadis tadi, siapa yang ingin dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.